Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Kita masih sharing di klausel 2 tentang pengecekan website FSC. Spesifikasinya pada pemasok yang memiliki sertifikat FSC Control Wood atau perusahaan yang memiliki skop pembelian FSC Control Wood, ya, itu. Jadi di sini ada bedanya ya. Di FSC COC biasa sama FSC Control Wood. Kita masuk kepada pencarian webnya. Ini klik kotak-kotak, kemudian klik public certification. Oke, setelah muncul seperti ini, maka kita turunkan, kemudian kita masuk ke dashboardnya. Nah, ini website seperti biasa, tampilan website FSC untuk mencari sertifikat valid pemasok FSC. Ini sertifikat statusnya seperti biasa, apakah suspend, terminate, diblok, ataupun masih valid. Kemudian ini lembaga sertifikasinya cukup banyak. Nah, ini lembaga sertifikasi mana yang pilih, kemudian tipe COC-nya. Ini tipe COC-nya. COC ini untuk pabrik, CW atau CW untuk FM, kemudian FSC FM untuk hutan, FSC OC ini untuk hutan. Ini adalah negaranya, wajib negara mana, terus outputnya apa, klaimnya. Ini spesiesnya, tinggal diklik pilih salah satu spesies apa. Kemudian ini adalah sertifikat holder kalau multi set sama single set. Kemudian ini produk grupnya, produk grup yang bapak ibu mau beli itu apa. Jadi cukup lengkap ya. Perusahaannya di sini yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat FSC yang masih valid. Kita coba yang FSC Control Wood. Nah, ini seperti ini kita carinya. Ini kita klik FSC CW. Kalau klik Indonesia berarti kita cari di Indonesia, otomatis Indonesia. Kemudian akan muncul di sini. Nah, ini kita klik. Inilah sertifikat pemilik sertifikat FSC Control Wood yang ada di Indonesia. Kebetulan kalau lihat sekilas ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikasi FSC kategori CW. Nah, kita belajarkan tentang CW-nya ya, bagaimana mengeceknya. Kita klik di sini, misalnya ini perusahaannya, kemudian kita klik bus sebelah kanan akan muncul seperti ini. Kemungkinan klik telusur sertifikat paling detail, klik sertifikat detail ya. Oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini seperti di layar. Ini informasi perusahaannya, nama perusahaannya Bapak pastikan nama perusahaannya sama dengan invoice mau packing list seperti umumnya. Kemudian pastikan alamat invoice mau packing list yang muncul Bapak Ibu terima adalah seperti ini. Jadi sama persis. Kemudian ini tanggal sekarang. Kita cek update-nya hari ini. Nah, ini statusnya masih valid. Di sini tulis valid sampai tanggal berapa? Tanggal 15 Mei 2029. Nah, ini kebetulan di single set ya. Ini single set. Jadi tidak ada set. Nah, ini jadi produk. Produk yang dia jual wis satu-satu. Jadi ini kayu bulat. Bentuknya kayu bulat. Kemudian spesiesnya ada Acacia mangium, Eucalyptus brosurus, Eucalyptus pelita. Kemudian dia ada loggingnya artinya HPH ya, kebetulan HPH. Terus klaimnya adalah FSC Control Wood. Nah, di sini jelas jika Bapak Ibu mencari apakah perusahaan menjual FSC Control Wood, maka di main outputnya yang dijual oleh supplier ini adalah FSC Control Wood. Artinya perusahaan ini memiliki skop penjualan outputnya FSC Control Wood dengan produknya adalah log ya, log dan kodenya W11 ini log. Kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Maka kalau dia memiliki FSC Control yang dijual, maka di sini akan muncul
nomor sertifikatnya, ada CW-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi lembaga sertifikasinya, kemudian ada CW, control wood, dia punya hak control woodnya, kemudian FM, aja Force Management Unit, kemudian ini nomor unit 6 unit digit yang selalu berbeda di semua pemegang sertifikatnya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah pada saat Bapak Ibu membeli dari perusahaan tersebut bersertifikat FSC, pastikan ini benar, kemudian ini benar sesuai dengan skop yang beli, ini benar. Kemudian nomor sertifikat yang muncul di perusahaan ini yang akan dibeli adalah nomor muncul harus sama seperti ini. Jadi ini nomor lembaganya, ada kode CW-nya, ini hutannya, ini nomor sertifikat. Ini harus muncul di invoice atau packing list dari perusahaan ini jika dikirim ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya nama lembaga sama FM-nya, tidak. Ini yang Bapak harus perhatikan. Ya. Jadi harus ada namanya CW artinya control wood, kebetulan ini dari hutan. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya COC, misalnya paper ya, mungkin produk paper ya. Ada nggak kira-kira yang dia punya CW? COC, terus kemudian kita cari misalnya kalau paper kan ini. Oke. Ini paper. Nah, paper kita cari di sini. Terus kita cari ini COC, CW-nya udah. Ini cukup banyak ya. Kita persempit saja ya. Indonesia. Kita persempit lagi Indonesia, kemudian ini ada grupnya, adapnya adalah biasanya apa? Nah, kita coba ini muncul. Nah, ini kita lihat, aduh. Oke. Kita lihat di sini. Semuanya. Tutup lagi. Oke, kita lihat Indonesia. Kita cek. Kita cek salah satu ya. Ada pop, biasanya ada pop itu ada ceweknya. Kita coba lihat misalnya ini. Kita klik ini, seperti biasa kita klik ini. Nah, ini salah satu contoh yang bukan kayu bulat ya. Ini contohnya adalah pulp ya. Jadi di sini kita cek lagi, mereka punya FSC CW yang dia jual. Nah, apa yang dia jual? Dia pulp dijual. Pulp klaimnya ada FSC CW. Ini sudah sesuai. Ini adalah CW, ini adalah paper. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan?
cek sama. Jadi alamat invoice sama packing list yang akan muncul ke Bapak Ibu harus perusahaannya sama ini, alamatnya juga sini. Kemudian yang akan muncul di invoice packing list jika membeli bahan baku bersertifikat FSC adalah ini. Nama lembaganya, ada COC-nya, ada CW-nya, nomor sekian. Jadi apa poin di sini? Jika Bapak Ibu membeli bahan baku dari pemasok bersertifikat FSC dengan meminta FSC klaimnya adalah FSC Control Wood, maka di invoice sama packing listnya muncul klaimnya adalah FSC Control Wood. Ini FSC Control Wood. Kemudian nomor sertifikatnya ini. Nama lembaga ada CW-nya. Terus nomor sertifikatnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu menerima bahan baku FSC klaimnya benar, ini FSC Control Wood, bahan bakunya PAP juga benar, namun di invoice packing listnya ditulis FSC klaimnya Control Wood, kemudian ditulis ini aja, nama lembaga COC ini. Itu salah. Kenapa? Karena ini adalah bukan untuk FSC Control Wood seri nomornya, tetapi ini seri nomor untuk FSC yang jika beli adalah FSC MIG sama FSC 100% dan FSC recycle, maka kodenya adalah ini. Begitu beli FSC yang Control Wood, maka di invoice sama packing listnya muncul adalah FSC Control Wood, kemudian nomor sertifikatnya dipakai adalah nomor sertifikat ini. Namun beberapa lembaga ditambahkan COC strip CW, tapi CW tetap ngikutin. Ini tetap ngikutin. Kalau mau misalnya beli bahan baku bersertifikat FSC Control Wood. Nah, kalau misalnya perusahaan tidak punya FSC Control Wood, ini nggak ada, terus ibu mau beli di perusahaan ini misalnya, ya nggak bisa. Jadi mereka ini, perusahaan ini, alamat ini memiliki skup penjualan adalah FSC CW. Jadi punya hak ini ada proses auditnya. Jadi tidak suka-suka kita, tetap ada proses audit. Artinya perusahaan ini punya skup jualan, daftar menu yang akan dijual adalah FSC Control Wood juga. Di sini akan muncul FSC Control Wood. Kalau ini nggak ada, berarti perusahaan tersebut tidak boleh menjual FSC Control Wood. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pahamin ya pada saat membeli bahan baku FSC Control Wood dari pemasok FSC Control Wood, bagaimana cara pengecekan status supplier di website FSC. Itu yang saya coba sharing di sini. Itu aja dari saya, sharing singkat pagi ini. Salam lestari.